Sudah tapi belum. Halo, selamat pagi Purwantini. Bagaimana keadaan di sana? Keadaannya mendung gelap, Pak. Oh, yang semangat ya. Jangan pesimis. Saya sih semangat, Pak. Cuma khawatir jemuran saya dari kemarin belum kering. Oh ya, sekarang baru rame ijazah palsu. Kalau diperkenankan saya mau tanya. Dulu kamu perguruan tinggi di mana ya? UGM, Pak. UGM di Jogja. Iya, Pak. Wah, hebat. Biasa aja, Pak. Sudah jadi tradisi keluarga kami di UGM. Adik dan kakak saya di UGM semua. Hebat sekali. Apanya yang hebat, Pak? Dulu saya di UGM jualan bubur ayam kok. Adik saya jualan rujak es krim di belakang UGM di utara Selokan Mataram. Oh, Suami saya, Pak, yang di Fakultas Kehutanan UGM. hebat dong, satu alumni dengan mantan presiden kita. Biasa aja, Pak. Dia jadi satpam di sana kok, Pak. Oh, tidak apa-apa. Dari UGM dia ke ITB, Pak. ITB? Iya, Pak, Institut Tambal Ban. Di ITB kurang sukses, akhirnya dia ke ITS, Pak. ITS? Iya, Pak, Institut Tambah Stres. Jangan berkecil hati. Untuk jadi orang sukses tidak harus kuliah. Asal kerja keras, tekun dan berdedikasi, pasti kamu juga bisa sukses. Maaf, Pak Harto. Kalau Bapak dulu kuliah di mana ya? Saya berkarir di jalur militer, tapi saya ketemu Ibu Tin di IPB. IPB ya, Pak. Ya, betul sekali. Saya dan Ibu Tin bertemu di Institut Pernikahan Bahagia. Sekarang lagi rame ijazah palsu, Pak. Menurut Pak Harto bagaimana? Masalah ini memang lagi rame diperbincangkan. Sedikit banyak juga menyita perhatian publik, cukup bikin gaduh juga. Republik ini punya masalah lain yang lebih besar dan lebih bermutu dibandingkan hanya mengurusi daripada ijazah palsu. Tapi kalau tidak diselesaikan dengan tuntas, akan terus menggantung dan menimbulkan kegaduhan, Pak. Maka daripada itu, ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan polemik daripada ijazah palsu ini sampai sejelas-jelasnya bahwa itu asli atau palsu, karena publik juga menunggu. Benar sekali, Pak. Apalagi buat kami kaum wanita. Kami lebih suka kepastian, bukan gombalan. Sebenarnya kedua pihak yang berpolemik itu bisa duduk bareng untuk menyelesaikan daripada masalah ini. Sepertinya mereka menyelesaikannya secara hukum, Pak. Ya tidak apa-apa, yang penting terbukti asli atau palsu. Di zamanku dulu, gelar sarjana, master atau profesor itu merupakan pencapaian dari ketekunan dan kerja keras. Harus menyelesaikan kuliah, lulus ujian skripsi, tesis, atau disertasi, baru dapat gelar. Sekarang orang bisa beli ijazah, asal punya uang. Makanya menteri-menteri zaman Bapak orang pinter semua ya, Pak. Dulu saya mengirimkan daripada Pak Habibie untuk belajar ke Jerman. Setelah pinter saya panggil pulang untuk menyumbangkan daripada ilmu dan pikirannya untuk Republik ini. Pada tahun 1985 kita sudah bisa membuat daripada pesawat sendiri, yaitu CN235, dan dibeli oleh negara lain juga. Sekarang bikin mobil aja nggak jelas wujudnya, padahal katanya sudah banyak yang pesan toh. Sekarang biaya kuliah juga mahal, Pak. Zamanku dulu, biaya kuliah di PTN juga murah. Tapi untuk dapat diterima harus lolos seleksi yang ketat lewat Sipenmaru atau UMPTN. Makanya lulusan PTN zaman dulu berkualitas. Beda dengan sekarang, malah ada jalur mandiri. Bisa kuliah di PTN asal bisa bayar mahal. Iya, Pak. Dengar-dengar bisa sampai ratusan juta bahkan miliaran untuk diterima jalur mandiri di Fakultas Kedokteran.
Saya rasa ini kok jadi perguruan tinggi negeri rasa swasta. Negeri tapi swasta, kayak sudah tapi belum. Saya usulkan kalau mau cari cuan lebih banyak, mending perguruan tinggi negeri misalnya UI, buka kampus lagi namanya Universitas Swasta Indonesia, khusus yang bayar mahal. Atau buka cabang saja, UI cabang Bekasi, UI cabang Tanjung Priok, atau UGM cabang Solo. Dengan begitu cuannya kan lebih banyak. Wah, saya jadi pingin kuliah, Pak. Kalau kamu mau kuliah masih bisa. Coba daftar di universitas terbuka. Iya, Pak. Saya mau, Pak. Kamu mau kuliah di jurusan apa? Teknologi kayu, Pak. Izinkan saya memberi nasihat kepada seluruh mahasiswa dan sarjana di Indonesia bahwasannya kalian lulus dari fakultas dan jurusan apapun dalam kehidupan sehari-hari, nanti kalian akan dihadapkan pada ujian ekonomi. Baiklah, Pak. Terima kasih atas pencerahannya. Kita bertemu lagi di podcast berikutnya ya, Pak. Sama-sama. Sudah tapi belum. Sudah tapi belum.